Hey hey, what's up Rahnut fans? Balik lagi bersama kita di Rahnut G-Review. Pasti udah tahu kan ya kita mau nge-review apa sih kali ini gitu. Udah kelihatan kan di depan kita nih ada yang ijo-ijo nih ya kan. Ini kan. Nah, ijo dong. Jadi hari ini kita akan membahas artificial ini ya. Ini kita beli. Ini ada sepatu yang menjadi bahan omongan orang-orang di luaran sana, pelari-pelari Indonesia yang banyak penasaran sama sepatu ini. Ini dia, Kipran KD 900X. Salut, je m'appelle le toi. Salut, je m'appelle pas du toi. Oui. Pak, udahlah, nggak usah pakai bahasa Prancis, Pak, udah. Nous sommes des renouveaux. Hai guys, di sini Otoy. Gua Dipta. Dan sekarang kita lagi bahas sebuah brand dari Betul, Prancis. Dari Prancis. Namanya apa tuh? Kipron. 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 Kip. Kipron. Nah, dari Decathlon dengan sepatu carbon plate pertama dari mereka. KD 900X. KD-nya apa kepanjangannya? Bukan Kevin Durant, tapi Krisdayanti. Kalau KD 900 RL, berarti RL-nya Raul Lemos. Kenapa namanya Kipran sih, Pak? Jawabannya sebenarnya dari sepatunya, Dip. Oh iya, benar. Jadi ternyata nih kayaknya ya, keep run itu artinya keep on running. Wow, ini nih ternyata nih. Nih di sini. Ada tulisannya. Makanya karena ini buat lari ya. Kalau buat joget Kisma. Kindan. Keep on dancing. Sebenarnya ini dari Decathlon, salah satu wholesale yang cukup besar, dan Kipran ini salah satu line brand. Bisa dibilang line brand nggak sih? Line brand juga, karena ada beberapa brand juga kan di sana. Betul, dan Kipran ini untuk yang salah satu buat yang running ya, kalau trail dia ada sendiri. Dan ini sepatu yang udah lumayan di antisipasi sama... Antisipasi, Antisipasi. Iya, sepatu ini udah lumayan diantisipasi sama banyak pelari di Indonesia. Tuh ya gitu. Nah. Dan kita udah cukup beruntung juga sih bisa dapat sepatu ini. Kemarin tuh pas kita dapetin ini, pihak Decathlon juga cerita ke kita unit yang masuk di Indonesia tuh nggak banyak. Bener ya? Bener dong. Kamu nyoba kan? Aku nyoba megang, nyoba yang lain juga. Seperti biasa, kita omongin dan pecah menjadi 3 kategori, Dip. Betul. Atau enggak 3 babak apa aja tuh, Dip? Kita akan bahas untuk sepatu ini, apa yang kita suka dari sepatu ini, yang kita nggak suka dari sepatu ini, dan Kesumpelan. Iya. Langsung aja deh kita ke bagian yang kita suka. betul. Pas percobaan gue pertama lari pakai sepatu ini, itu sebenarnya nggak hujan, terus tiba-tiba udah hujan, tapi karena udah kadung ngeset jadwal buat review, jadi harus tetap lari, jadi gue lari sambil hujan-hujanan. Iya, bersabar. Tapi, Oke. ada yang menarik. Di saat lari di permukaan hujan, aspal basah, sangat grippy. Nggak licin, gue bisa gocek-gocek, zigzag, dan lain-lainnya. Aman, nggak kepleset. Dan kalau misalkan kalian inget tuh di GBK, di ring bagian dalamnya ada yang kayak semacam keramik batu gitu. Iya, iya. Dan biasanya kan keramik batu kalau basah tuh licin tuh. Licin banget. Nah, pas gue lari di bagian situ, itu juga licin. Ya jadi memang kemarin Tony itu sempat lari sambil gocek-gocek ya. Bahkan Betul. kemarin itu di pas CFD lari sama Messi. Dan setiap gue gocek orang, pasti gue bilang, Messi mas, Apa ya itu ya? Messi mas. Ya jadi untuk durability sepatu ini, Kipran mengeklaim ini sudah dites sejauh 1.200 km. 1000 kilo. Oh 1.000 km ya, pakai Mio. Bukan lari. Maaf, lari dong. Jadi dengan perama 1000 km itu, menurut gue itu sesuatu yang unik juga sih. Karena sepatu, rata-rata sepatu lari normalnya itu aman untuk digunakan hanya sampai dengan 500 km. Betul. Dan ini bisa sampai 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan dia ngomong ini super shoes, menurut gue lebih cocoknya kayak super durable shoes. Betul, karena tahan banget. Desain, menurut lo overall desainnya gimana? Gue jujur, ya suka sih. Tapi gue jadi teringat sepatu yang cukup populer. Bata. Aku Bata. Katanya sepatu populer. Ya, Yonggi Komaladi. Apa sih bagian apa yang mengingatkan lu terhadap desain sepatu ini secara menyeluruh dengan Alpha Fly? Betul. Jadi Apanya? apa nih Pak nama belakang nih Pak? Bumper apa? Sol di bagian heel gitu. Jadi kenapa tuh? ini tuh lancip-lancip itu mirip Alpha Fly kalau menurut gua sih ya. Lalu di siluet di apa namanya? Ininya midsole-nya bener ini mirip banget gitu sama line up-nya sepatunya Nike yang terkenal itu. Kalau gue pribadi, gue nggak mengasosiasikan ini sama
sepatu lain ya, to be honest. Cuman ya gue ngeliat ini sebagai sesuatu dengan desain yang cukup oke juga. Upper, menurut lo uppernya gimana? Uppernya sih menurut gue ya standar knit pada umumnya sih. Cuman memang di sini ada kayak gue bisa bilang ini corak kali ya gitu. Coraknya tuh unik gitu, dia kayak garis-garis gitu. Harusnya sih ini sangat breathable ya. Betul, setuju gue. Jadi ini sebenarnya dari bagian upper ada hal yang gue suka dan ada hal yang nggak gue suka. Karena kita lagi ngomongin hal yang kita suka, gue setuju sama Dipta. Ini breathability-nya bagus banget. Ini sepatu bagian upper karena sangat-sangat tipis, tipis banget bahkan. Tipis Tapi dengan bahan yang kayak nanti akan gue ceritain. Buat bagian yang gue suka, fitting. Jadi fittingnya menurut gue ini cukup oke. Tapi agak tricky di sini. Ini gue downsize. Gue biasanya pakai 43. Ini 42,5. Fitnya oke. Kaki kekunci, nggak yang kegeser-geser atau kebuang-kebuang. Tapi dengan udah downsize 42,5, di bagian two box-nya gue masih ada room. Oke. Di ujung sini. Jadi dia kayak agak neruncing bagian depannya. Ini ya. cukup unik sih menurut gue. Tapi gue pribadi dengan adanya room di bagian sini, gue sih nggak merasa keganggu kemarin. Jadi nggak yang jadi kepentok juga, nggak kelonggaran juga karena di bagian heel-nya masih tetap tetap kunci. Di bagian heel-nya ya, Betul. bukan di bagian sininya. Nanti bakal kita bahas. Ada satu bagian yang gue suka, tapi gue nggak suka juga gitu. Gue tuh suka, cuman dia nggak suka sama gue. Ya udah kita masuk ke yang nggak kita suka aja deh. Nah, itu. Yang gue nggak suka adalah Yang lo suka tapi nggak suka. Iya, yang gue suka tapi nggak suka ini di bagian mungkin detail di sini ya. Ini apa namanya Pak ini? Tapi gue suka ini coraknya ini bagus banget, kayak fingerprint gitu modelnya. Tapi ini kayak nggak terlalu ada fungsinya gitu loh Pak. Seharusnya mungkin akan lebih baik kalau ini kayak ada buat narik belakangnya gini buat masukin kaki ke lubang sepatu. Iya benar. Tapi sebenarnya itu poin yang bagus juga sih dari Dipta. Itu jujur jadi salah satu poin yang bikin kita kurang suka sama sepatu ini. Dipakainya enak Pak. Enak tapi dimasukinnya susah. Mungkin masih baru, masih sempit. Iya. Iya. Soalnya kenapa? Dia bahannya kan bagian belakangnya nih, bagian heel lock-nya bisa dibilang empuk. Betul. Orang-orang kan suka banyak tuh yang masukin kaki. Itu yang kayak langsung blek gitu, Iya, nggak pakai longgar-longgarin dulu. Iya, Nah itu pasti ininya kan kedorong. Bener. Tapi lu nggak dibantu sama di bagian ini, Iya, apa cantolan. Iya, mungkin kalau ada yang tahu istilahnya boleh. Kita lupa jujur sebenarnya kita tahu. Cuman Biasanya kita tahu, kita cuma pengen ngetes audiens aja sih seperti biasa. Terus di bagian depannya pun nggak ada alat bantu buat ngebantu si kita ngangkat tongnya buat masukin. Jadi buat masukin kaki ke dalam sepatu ini, lo benar-benar harus longgarin tali, buka pikiran, open minded dan sabar ngobrol. Tadi kan gue sempat bahas di upper hal yang gue suka dari upper dari breathability-nya bagus. Tapi bahannya tuh ini menurut gue bahan yang kalau misalkan makin lama dipakai pasti jadi panas. Atau misalkan ada gesekan, kalau lo misalkan fittingnya nggak sesuai antara lo kelonggaran atau kegedean gitu ya, ini pasti akan banyak gesekan. Dan di saat terjadi gesekan, itu istilahnya jadi hotspot. Hotspot itu yang bikin kapalan. Jadi menurut gue bahannya ini bukan tipe bahan yang bakal gue pakai dengan kaos kaki tipis. Gue pasti bakal pakai kaos kaki yang agak padat sih, yang agak tebel gitu ya. Di bagian heel lock-nya, karena ini empuk banget, jadi agak longgar gitu. Misalkan kalian sizing yang nggak pas, ini bakal jadi hotspot juga. Karena kaki kalian bagian tumit nih, bakal sering kegesek. Itu bisa jadi kapalan juga. Walaupun meskipun di sini ada bantalannya juga ya di sini. Betul, padahal di bagian sini ada bantalan buat ngunci si heel-nya itu sendiri. Dan di bagian tong pun, di sini juga ada bantalan. Cuman sayangnya yang ininya berpotensi terjadi hotspot aja sih di kaki kalian. Jadi benar-benar harus teliti dalam memilih size. Kalau bisa sih coba dulu. Terus, apalagi yang gue nggak suka ya? Ada satu yang menurut gue menarik untuk kita bahas. Apa tuh, Pak? Kalau misalkan orang ngomong super shoes, apa di dalam pikiran lo? Super shoes. Gimana? Itu biasanya, itu dia ada satu teknologi yang disematkan dalam sepatu ini. Sematkan. Itu adalah si carbon plate-nya ini nih. Oke. Ada satu hal yang menarik juga yang diklaim sama Decathlon atau sama Kipcon. Jadi dia klaim carbon plate-nya itu bisa ngebantu 75% energi return. Wah. Tapi buat bikin ini return energinya gue rasa harus ngeluarin effort 80% atau 100%. Kenapa? Karena stiff banget. Iya, benar-benar. Coba deh, lo lihat nih. Keras banget. Jadi wajar sih bakal ke return 75%.
Karena emang keras banget. Karena emang keras banget. Jadi gue agak wondering sih energi return 75% itu kalau dipakai buat lari jenis apa? Apakah printing atau apapun itu ya? Karena buat ngeflex ini sepatu aja susah. Jadi kapan mau returnnya kalau misalkan kakinya biasa aja energi yang di kakinya B aja gitu ya. Jadi nggak cantik, nggak ganteng, nggak smart, nggak punya wawasan luas gitu. Gue ngerasanya karena ini kaku, sensasi carbon plate-nya malah gue nggak dapet. Oke. Jadi lo bener-bener harus kayak baru kedorong. Oke. Sedangkan gue nggak mungkin dong lari nggak mungkin ya kayak gini. Dengan power atau dengan energi kayak gitu terus-menerus gitu. Jadi nggak sustain pasti larinya. Tapi sebenarnya carbon plate beneran ada. Kalau nggak percaya, nah itu dia. Ngelontar kan. Jadi saat kalian lari, kemungkinan kalian akan blok gitu. Nggak ya. Maksudnya bukan kayak gitu. Tapi memang ini sudah dibuktikan oleh atletnya Kiprang. Namanya Yohan Kowal. Dia katanya udah dapat PB di half marathonnya dia. Dan menggunakan sepatu ini. Dia mendapatkan waktu 1 jam 2 menit 17 detik. Wow. Buat half marathon. Yohan Kowal. Iya. Memang bukan yang terbaik sih, bukan rekor dunia gitu. Betul. Tapi tajam sih. Iya, itu tetap tajam sih waktu segitu sih. Mungkin kalau misalkan gue suruh pakai sepatu ini terus lari, jadinya bukan Yohan Kowal. Jadi apa? Yowis. Oh, ceriwis. Yowis. Gue rasa kayak salah satu hal yang bikin sepatu ini firm atau keras, materials dari si outsole-nya itu sendiri juga. Oke. Memang outsole-nya grippy, tapi kalau misalkan ini feel gue ya, misalkan gue pegang, bahan karetnya tuh bahan karet keras. Keras banget sih. Bukan bahan karet lunak. Jadi kebayangkan lo pakai sepatu ini dengan firmness yang tinggi, terus kaki lo Wih, kenceng kan? biasa aja dong. Temen gue ada orang yang berpendapat super shoes itu selama dia ada carbon plate-nya Super shoes. Gitu. Tapi ada juga orang yang berpendapat super shoes itu adalah sepatu yang kalau lo gunakan untuk berbagai jenis lari lo bisa. KD 900X ini dengan klaimnya sebagai super shoes, buat gue pribadi, gue belum menjadikan ini sepatu dengan predikat super shoes. Kenapa? Gue menemukan sepatu ini in terms of firmness atau tingkat kekerasan, ini sepatu keras. Walaupun dengan midsole Pebax, dan padahal Pebax-nya pun benar-benar dari belakang, dari ujung heel sampai paling depan itu Pebax. Cuman outsole sendiri keras. Buat gue, atau mungkin kebanyakan orang sekarang yang udah terbiasa dengan sepatu yang empuk gitu ya, walaupun empuk tapi responsif, pasti akan menemukan sepatu ini kaget gitu ya? Kaget. Dan dengan kaki yang kita udah biasa pakai sepatu yang empuk, giliran pakai sepatu yang keras, kena impact kenceng, terus dari impact itu ke betis ke paha. Paha ke otak akhirnya jadi migrain akhirnya jadi pegel linu semua, keluarga jadi marah-marah. Kesimpulan kita terhadap sepatu ini ya, balik lagi tadi menurut gue nggak nge-treat ini sebagai super shoes yang akan gue gunakan untuk long distance running gitu ya. Misalkan ditanya, gue pakai sepatu ini buat apa? Gue bakal pakai buat misalkan interval jarak pendek gitu ya, atau enggak lari 5K. Bahkan 10K pun gue masih ragu-ragu buat pakai sepatu ini karena keras banget ya. Keras banget. Tapi mungkin nggak sih kalau kita lari lebih jauh lagi supaya mendapatkan breakingnya ini sepatu? Itu menarik sekali. Ya. Ada kesimpulan lain yang gue rasa tuh cukup tricky juga karena sepatu ini kan diklaim sama Decathlon dia durability-nya bisa sampai dengan 1000 kilo. Betul. Artinya buat kita bisa break in karena dia pengen coba ngedeliver promise tersebut, sepatu ini didesain buat break-in-nya dalam jangka panjang. Mungkin itu juga sebabnya kenapa dia bikin teknologi yang agak firm gitu ya di midsole-nya, terus di carbon plate-nya juga dibikin stiff. Mungkin dia pengen coba deliver itu karena ini durability-nya tinggi, jadi in terms of materials dan desain keseluruhannya dibuat lebih tahan lama gitu. Ya. Mungkin ya, kita harus lihat lebih jauh nanti pas sudah kita pakai lebih lama, lebih panjang. Atau enggak udah break-in, apakah feel-nya lebih baik atau ternyata kesimpulan kita yang sekarang tetap nggak berubah. Iya. Tapi buat sepatu carbon plate pertama dari Decathlon, gue pribadi sih appreciate karena ini bukan yang kayak super jelek gitu atau gimana, tapi nggak yang super bagus banget. Antisipasi gue terhadap sepatu ini, hopes-nya udah tinggi banget. Jadi pas nyampe agak-agak dan udah nyoba gitu ya, agak-agak Terus kita juga ngomongin berat ya. Kalau beratnya sepatu ini di ukuran 42,5 karena gue downsize. Dia ada di berat sekitar 241 gram. Super shoes 241 gram, menurut gue nggak selight itu. Yep. Masih ada yang lebih enteng ya? Masih ada yang lebih enteng. Jadi dalam hal bobot dia masih belum yang super light atau enggak menjadi sepatu yang lightweight sih menurut gue, walaupun cukup ringan.
Terus buat Super kelas shoes. super shoes ini sepatunya wanginya cukup super ya. Kayak nggak baru gitu kayak. Kayak agak basah bukan? Kan habis gue pakai kemarin basah. Terus harga kalau dirupiahin itu sekitar 2,1 sampai 2,3. Iya benar. Kalau gue pribadi, misalkan budget gue segitu, gue belum menjadikan sepatu ini sebagai opsi. 2,1 sampai 2,3 masih banyak super shoes dari brand yang lebih established. Gue jujur menantikan versi berikutnya, yang pasti udah ada perbaikan yang lebih banyak, upgrade dan juga update dari Kipran. Jadi kita appreciate. Cukup oke buat sepatu pertama. Betul. Dengan carbon plate. Betul. Atau super shoes pertama mereka. Tapi kita looking forward buat generasi berikutnya sih. Next one, kita akan bahas satu sepatu yang kemarin sempat ada sepatu misterius ya. Iya, yang bikin gempar itu Yang bikin gempar dan ternyata itu adalah sepatu dari Asics untuk model Nimbus 25. Line Nimbus yang paling baru dan udah dijual secara massal. Colorway-nya juga udah ada banyak. Ternyata nggak putih yang kayak kemarin. Iya. Kita akan coba pakai buat lari dulu. Terus kita cari tahu tuh apa hal yang kita suka, nggak suka, dan juga kesimpilinnya. Sini. Oh iya. Nah, jadi gitu ya. Kira-kira pembahasan kita insightful nggak sih? Insight, tapi nggak full. Gua David. Dan aku kos kakinya Agus Prayogo. Bye for now. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oh, Tadi iya. lupa ngasih Oh tahu. iya. Gimana tadi?